591. Yang lain kewalahan oleh kebrutalan. Selain Chifeng dan Yujuan menjadi elit, mereka adalah cucu dari para tetua pertama dan terutama. Bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa menyentuh mereka. Namun sebuah anomali muncul dan membunuh mereka tepat di depan mata mereka. Apakah dia tidak takut membuat para tetua menjadi gila? Ketiganya menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Dia gila, orang gila yang tidak peduli apapun. Mereka semua merasakan bahaya dari betapa mudahnya keduanya dibunuh, takut mereka akan menjadi yang berikutnya dalam daftar ember orang gila ini. Zuo Fan tidak punya waktu untuk memikirkan ekstra, mengambil kepala yang berputar dan memasukkannya ke dalam cincin gunturnya. Dengan tampilan puas, dia pergi. Yang dia tinggalkan adalah ejekan. Dan kamu menyebut ini area elit. Ketiganya menundukkan kepala karena malu. Membakar penghinaan. Tidak ada yang hanya mengejek seluruh area elit dan mendapatkan keledai mereka diserahkan kepada mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah Demon Seming Sekte. Namun apa yang benar-benar memalukan adalah bahwa mereka, puncak dari bakat Demon Seming Sekte, tidak mampu menerima satu pukulan pun. Para elit ini bahkan lebih rendah dari seorang buruh. Lagi pula, itu bukan buruh biasa. Tapi bukan itu yang akan diingat dunia. Yang mereka katakan hanyalah bagaimana para elit bukanlah apa-apa. Lu Xie, apakah kamu masih ingin bertarung? Qi Changlong bertanya dari kawah di suatu tempat. Wajah adik bela diri kecil berkedut, melihat kekacauan para elit yang tidak sadar dan hatinya tenggelam. Qi Changlong menggelengkan kepalanya. Apa gunanya, kan? Bahkan jika Anda menjadi elit terbaik, itu hanya gelar kosong sekarang. Tidak, aku akan bertarung. Saya akan memiliki gelar ini bahkan jika itu tidak berguna. Ini melibatkan menjadi penerus pemimpin sekte. Mata Lu Xie menegang. Qi Changlong menggelengkan kepalanya. Bai Lian menatap langit. Siapa dia? Apakah dia benar-benar hanya seorang buruh? Hahaha, jangan bodoh. Kantor tenaga kerja hanya memberi kami satu yang mulia dan berada di bawah perlindungan sekte dan leluhur. Bagaimana itu bisa memberi kita murid lain yang lebih mengerikan? Lu Xie mengejek. Bai Lian, kamu meremehkan politik sekte dalam dan melubangi dirimu sendiri di area elit untuk berlatih, jadi kamu tidak tahu apa yang telah terjadi. Pemimpin sekte membawa bocah ini dari luar. Dia mendirikan kantor perburuhan elit dan mengambil fondasi sekte dalam. Kedua kakekmu ada di pihaknya juga dan sekarang kedua belah pihak berperang memperebutkan tempat-tempat elit. Petik 2. Chifeng dan Yujuan pergi dan membuat kekacauan di kantor tenaga kerja atas perintah Yang Mulia Si. Anak ini tidak ada di sana pada saat itu dan para tetua dan yang terhormat sedang rapat. Itu sebabnya itu berhasil. Mereka mengira anak itu mengaku kalah dengan mengumumkan perjamuan, tapi lihatlah kami sekarang. Anda menyebut ini permintaan maaf. Ini pesta pembunuh. Kantor tenaga kerja kehabisan darah. Lu Xie menghela nafas. Aku ingin memberitahu Tuan tentang ini, tetapi bocah itu memukulku dengan sangat keras, aku bahkan tidak bisa bergerak. Bai Lian dan Qi Changlong tercengang. Kedua kakek mereka ada di pihak anak itu namun dia masih begitu kejam pada mereka. Lagi pula, pria itu tidak mengenal mereka. Meninggalkan mereka hidup-hidup sudah cukup belas kasihan. Itu mendinginkan pikiran mereka. Bai Lian bahkan merasa lebih aman mengetahui dia ada di pihak orang aneh itu. Membawanya ke daerah elit dan mengajaknya bergabung dalam pertemuan naga ganda yang akan datang akan meningkatkan harapan mereka untuk keluar hidup-hidup. Pasti memiliki rekan setim yang saleh. Sementara itu, Zuo Fan pergi ke perjamuan permintaan maaf di mana semua tamu duduk, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, semuanya berdarah di sana. Mengapa? Seseorang akan bertanya. Untuk menonton pertunjukan. Yang Mulia Qi dan Bai duduk bersama orang-orang tua kantor tenaga kerja dalam keheningan yang merenung. Ini pasti situasi yang paling memalukan bahkan dalam hidup mereka. Para pekerja juga tidak terlihat lebih baik. Karena banyak dari mereka adalah murid luar dan dalam, mereka sekarang menyesali keputusan mereka setelah dipaksa menanggung penghinaan seperti itu. Sebaliknya, penonton sangat ingin dan senang melihat perjamuan ini terbang tinggi dan menertawakan kemalangan mereka. Siapa yang menyuruhmu pergi? Dan untuk apa? Beberapa pernak-pernik. Sekarang lihat dirimu, tidak ada harga diri atau martabat untuk dibicarakan, hahaha. Adapun tamu utama acara hari ini, tetua kedua dan ketujuh, tidak menyadari kematian mengerikan kerabat mereka, sombong ke langit yang tinggi, duduk di sana dengan sombong. Di sebelah mereka adalah para bangsawan pembimbing para elit, 3 iblis neraka, diikuti oleh kelompok 4 Guihu. Semuanya dimulai dengan mereka dan mereka sekarang di sini untuk membuat permintaan maaf publik. Itulah alasan untuk tetap begitu dekat. Meskipun penampilan buas dan wajah mereka yang tegas sepertinya mengatakan sebaliknya. Penatua kedua dan ketujuh menjadi sombong semakin mereka melihat kepahitan mereka. Mereka mengincar reaksi ledakan, atau bagaimana lagi mereka bisa menghabisinya. Adapun orang-orang tua sekte dalam, mereka memandang dengan sikap dingin, menunggu pertunjukan. Panggung telah diatur, tirai diangkat, siap untuk diletakkan di kantor tenaga kerja untuk selamanya.
Yang Mulia Ki, Yang Mulia Bai, kami sudah menunggu beberapa saat sekarang. Ayo mulai. Penatua kedua melihat sekeliling sambil tersenyum. Yang Mulia Bai memecatnya. Petugas Zuo belum datang. Steward Zuo, bukan pekerja siapa-siapa. Penatua ketujuh mengejek. Oh, betapa para tetua dan yang terhormat dari kantor tenaga kerja telah jatuh, membutuhkan seorang murid untuk memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Itu menjelaskan perjamuan ini, hahaha. Orang-orang tua sekte dalam bergabung dengannya dalam tawa, menghina dan mencemooh orang-orang kantor tenaga kerja. Sekarang kantor tenaga kerja telah kehilangan martabatnya, orang-orangnya juga merasakan penghinaan, bahkan membuat murid-murid dalam meremehkan mereka. Mereka akan menamparkan mereka mati pada pelanggaran apapun sebelumnya, sementara sekarang, mereka harus marah karena bahkan anak-anak nakal ini mengejek mereka. Penghinaan itu begitu berat, mereka bahkan sampai menyesal telah membelot. Rotten Zuofan, Anda baru saja kehilangan semua martabat kami dalam satu malam. Orang tua kantor tenaga kerja meneriakkan ketidakadilan dan mengutuk Zuofan. Venerable Ki mendidih karena marah, namun berkata, Steward Zuo mendirikan kantor tenaga kerja elit dan pemimpin sekte menunjuknya sebagai kepala pendirian ini. Kita semua harus mematuhinya. Pesta tidak bisa dimulai tanpa dia. Sebagai perjamuan permintaan maaf, dia harus memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Namun seorang pekerja biasa telah mengatur perjamuan ini dan masih membuat kita menunggunya. Dia tidak punya niat untuk menebus kesalahan. Kami tidak menjawab ke kantor tenaga kerja dan tidak harus mengikuti aturan Anda. Jika Anda masih ingin menunggu, itu masalah Anda, tetapi kami adalah tetua sekte dalam. Mulai perjamuannya atau kita pergi. Penatua kedua menamparkan meja saat orang tua sekte dalam menimpali. Tidak ada gunanya perjamuan permintaan maaf palsu seperti itu. Mari kita pergi. Kami akan melaporkan ini kepada pemimpin sekte juga, karena membuang-buang waktu kami. Yang Mulia Ki dan Bai menggelengkan kepala karena kalah. Kelompok Huilang semakin marah setiap detiknya. Hanya 3 iblis neraka yang mencoba untuk meringankan suasana, dengan iblis yang menceritakan sejarah revolusioner dan perbuatan besar. Orang-orang, jika Anda merasa ini membosankan, saya akan menceritakan hari-hari kami di Double Dragon Gathering sementara Steward Zuo pergi. Pada masa itu, 4 iblis neraka memimpin para elit pemberani ke pertemuan naga ganda. Tunggu, tahan, hentikan. Kami tidak bosan, tidak sedikit pun. Anda tidak perlu mencerahkan kami. Semua orang menangis sebelum Demon yang terlalu banyak terlibat. Sialan, Demon yang telah mengungkit cerita ini sebanyak 800 kali dan masih menyebutnya sebagai rahasia sialan. Tidak ada yang lebih keterlaluan dari dia pasti. Demon yang merajuk pada penolakan mereka yang jelas dan menenggelamkan dirinya dalam anggur. Demon Gui dan Demon Yin terkekeh. Saat itulah seorang murid berteriak, Steward Zuo telah tiba. 592. Semua mata tertuju pada pintu masuk lembah. Sesosok kurus melompat, dengan senyum rendah hati di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya setiap kali dia bertemu orang. Maaf, saya sedikit terlambat, hahaha. Mata tetua kedua dan ketujuh bersinar dengan jijik. Apakah ini orang yang memegang kantor tenaga kerja elit? Dia mungkin telah menunjukkan kekuatan dalam kompetisi sekte dalam tetapi dia tidak akan menyelesaikan apapun tanpa tulang punggung. Dia pasti gemetaran untuk melakukan perjamuan yang memalukan. Setiap orang tua dari sekte dalam dan bahkan beberapa murid mereka mengejeknya. Sementara wajah pihak kantor tenaga kerja memerah panas, karena malu dan menyesal dipermalukan dengan pria ini. Meski begitu, mereka merasa sangat aneh bagaimana Steward Zuo yang selalu tegas dan bijaksana telah berubah menjadi getah. Zuofan menunjukkan senyum hangat yang sama sampai ke meja depan dan membungkuk. Banyak permintaan maaf, saya tertunda dan meminta pengampunan Anda. Hahaha, semuanya baik-baik saja. Yang penting adalah kita semua ada di sini. Demon yang membenci sikap lemah Zuofan tetapi masih menengahi. Suatu hari kantor tenaga kerja elit dan sekte dalam akan menjadi pilar dari Demon Semin Sekte. Kita harus melupakan masa lalu. Tentu kami akan melakukannya. Penatua kedua mengejek ke dalam bersama dengan penatua ketujuh dan mereka berdua menyeringai lebar. Penatua kedua memulai dengan penghinaan standarnya. Zuofan, kamu telah mengatur perjamuan permintaan maaf ini, namun kamulah yang datang terakhir. Apakah Anda menyebutnya tulus? Anda lebih baik menebusnya kepada kami atau Anda tidak akan pernah mendengar akhirnya. Bukankah kita semua di sini? Kenapa kau begitu keras kepala? Yang Mulia Ki menggebrak meja sementara kedua tetua itu tersenyum mengejek yang sama. Hehehe, mereka akan meledak. Lebih baik jika Anda memulai seluruh kekacauan. Penatua ketujuh berkata, Yang Mulia Ki, pihak Andalah yang datang dengan perjamuan permintaan maaf atas kesalahan yang telah Anda lakukan pada kami. Jadi kantor perburuhan elit lebih baik bersujud dengan tulus atas kesalahan mereka. Apakah Anda memiliki sikap yang benar? Mengapa saya tidak bisa merasakan sedikit pun ketulusan dari Anda?
Kami tidak akan berdiri untuk kemarahan dan kesombongan ini dan kami akan pergi ke pemimpin sekte dengan ini. Kenapa kamu? Yang Mulia Qi menggertakkan giginya, siap untuk menyerang. Zuo Fan menghilangkan suasana tegang itu. Yang Mulia Qi, tolong tenang. Kita yang salah. Penatua ketujuh benar, kita harus sungguh-sungguh dalam permintaan maaf kita. Silakan duduk kembali. Venerable Qi memelototinya dan ingin memukulnya. Bukankah kamu mengatakan itu salah mereka? Mengapa kamu bertingkah seolah itu adalah kesalahan kami? Orang-orang bodoh tua itu sombong karena memiliki alasan yang bagus dan sekarang mereka mengejar segalanya. Tidak pernah ada kasus di mana seorang yang mulia dipermalukan oleh para penatua belaka. Sambil menghela nafas, Yang Mulia Qi merosot di kursinya, sementara kelompok Kuilang marah besar pada Zuo Fan. Siapa yang mengira Steward Zuo akan menjadi pengecut di depan para tetua? Keyakinan mereka pada Zuo Fan hancur, dengan para pekerja menundukkan kepala karena malu. Ini mengambil kam dengan mengalahkan jenderal, hahaha. Sekte dalam tertawa di dalam. Penatua kedua mengangguk sebagai penghargaan, seringainya begitu cerah. Steward Zuo, kami bisa merasakan ketulusanmu, tetapi pelanggar yang sebenarnya. Tidak perlu khawatir, mereka pasti akan memberikan permintaan maaf yang tulus kepada para tetua. Zuo Fan menangkap dan menoleh ke geng Kuilang. Jangan hanya berdiri di sana, minta maaf. Keempatnya gemetar karena marah. Penatua kedua menyeringai di dalam, itulah kekeras-kepalaan yang ingin saya lihat. Dan dia memastikan untuk menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Apakah ini cara Anda meminta maaf? Kamu lebih baik mengetuk dahi itu, dan memuja kami juga. Dan mungkin saja, kita akan membelinya. Memuja nenekmu, dasar hajingan. Kuilang menggebrak meja tetapi Zuo Fan menghentikannya untuk bangkit. Zuo Fan menyipitkan mata. Sejujurnya, ini semua salahku. Saya harus minta maaf, itu adalah seluruh tujuan dari perjamuan ini. Jika para tetua ingin dipuja, maka itulah yang akan saya tawarkan. Pelayan Zuo, teriak Kuilang. Zuo Fan melambaikan tangannya. Kedua tetua merenung saat kesombongan bercokol di wajah mereka. Yah, dia adalah anjing teratas dari kantor tenaga kerja elit. Membuatnya berlutut akan menghancurkan kantor tenaga kerja. Ini jauh lebih baik daripada membuat kelompok Kuilang meledak. Hehehe, di sini kita sedang memikirkan bagaimana membuat bocah itu tunduk, namun dia melakukannya atas kehendaknya sendiri. Cemerlang. Melayani Anda tepat untuk bermain-main dengan api. Kedua tetua itu tertawa dan mengangguk. Selama kamu pergi jauh-jauh, tentu saja. Sekarang katakan bahwa kantor tenaga kerja tidak akan pernah main-main dengan sekte dalam dan daerah elit lagi dan kami akan menyebutnya seimbang. Tentu saja, jangan menyesalinya. Ada banyak tetua dan bangsawan yang hadir. Zuo Fan bertepuk tangan. Kedua tetua itu mengangguk seperti pemenang. Tentu saja, kami adalah tetua yang sombong yang tidak akan pernah memilih pekerja. Aku tahu aku bisa mempercayai ketulusan para tetua. Zuo Fan mengganti nada saat itu juga. Wajahnya tampak berat, seperti bersujud adalah cobaan berat. Sisi Kuilang tahu dia terjebak dalam adegan memalukan ini tapi tetap berteriak. Steward Zuo, aku akan melakukannya untukmu. Tuan adalah kepala kantor tenaga kerja. Anda tidak bisa menurunkan diri sendiri. Apa yang akan terjadi pada kita semua? Tidak, biarkan aku. Steward Zuo menyelamatkan saya dan paling tidak yang bisa saya lakukan adalah mengambil rasa malu Steward Zuo untuk diri saya sendiri. Tidak, aku. Anda telah melihat Yue'er begitu lama. Petik 2. Yueling, mengapa seorang wanita berkelahi denganku karena ini? Aku akan melakukannya. Titik. Mereka semua berjuang untuk menggantikan Zuo Fan. Kedua tetua itu cemberut, menemukan bahwa Zuo Fan terlihat sangat dihormati setelah hanya mengelola kantor tenaga kerja elit untuk waktu yang singkat. Dia bahkan bisa membuat para talenta bangga ini memperebutkan siapa yang harus menanggung beban ini. Sekte dalam kalah melawannya dalam hal ini. Mereka hanya tahu cara mencium pantat. Tempat ini tidak boleh bertahan lebih lama lagi. Para tetua berteriak, diam. Ini adalah masalah Zuo Fan dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Saya tidak akan beristirahat sampai saya melihatnya membenturkan kepalanya 3 kali. Yang lain gemetar dan hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa keduanya berusaha untuk mendapatkan Zuo Fan dengan segala cara yang diperlukan. Mereka tidak peduli untuk beberapa murid. Zuo Fan mengangkat bahu. Lihat betapa para tetua peduli padaku. Sekarang jangan berkelahi lagi karena akulah yang harus disalahkan di sini. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat penonton sebelum berhenti pada para tetua dengan senyum minta maaf. Para tetua, saya sangat menyesali tindakan saya dan meminta pengampunan Anda. Untuk menunjukkan ketulusan saya yang dalam, saya sudah menyiapkan hadiah dan kemudian saya akan bersujud. Aku tidak pernah tahu orang bodoh yang masokis dan tidak punya tulang seperti itu ada. Bukankah dua bocah kita yang menantang kantor tenaga kerja? Bagaimana hasilnya menguntungkan kita? Tapi jika dia bersikeras pada hadiah,
kita tidak bisa membiarkan ketulusannya sia-sia. Itu akan menjadi perilaku yang buruk. Para tetua mencibir. Tangan Zuo Fan bersinar dan mengungkapkan 5 kotak. 3 dia berikan kepada iblis dan membungkuk. Saya harap ini akan membantu menebus kerugian yang menimpa murid-murid Anda. Kita semua tahu siapa yang harus disalahkan di sini, jadi mengapa kamu harus begitu merendahkan dirimu sendiri? Three Demons of Hell menggelengkan kepala mereka dan Demon yang berbicara. Hadiah ini adalah janji Anda kepada kami, tetapi kami memahami lebih dari semua orang. Anda tidak perlu meminta maaf, karena Anda mewakili seluruh elit labor office. Hahaha, aku akan mengingatnya. Zuo Fan membungkuk. Three Demons of Hell melihat cahaya mulia yang keluar dari kotak, menyerap energi spiritual yang tebal dan mata mereka terbelalak kaget. Semua orang berteriak, harta karun iblis kelas 9. 593. Harta karun iblis kelas 9. Mata kedua tetua berkedut dengan keserakahan dan harapan. Pertunjukan cahaya menyilaukan yang datang dari kotak membutakan mereka. Mereka telah mendengar bagaimana kantor perburuhan elit kaya raya, tetapi melihat adalah percaya. Anak ini mengeluarkan 3 harta iblis kelas 9, dan kelihatannya mereka adalah kualitas terbaik. Para iblis menelusuri pernak-pernik di tangan mereka, tercengang. Hati para tetua berdetak kencang dan mereka beralih ke 2 kotak terakhir Zuo Fan. Bocah itu bisa memalsukan kota jika itu berarti mendapatkan harta iblis yang tak ternilai harganya. Semuanya sepadan. Zuo Fan mendengus ke dalam dan mengetuk kotak-kotak itu. Kedua tetua sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak itu sekarang. Mereka hanya perlu memiliki pernak-pernik yang berkilau dan menakjubkan itu. Namun Zuo Fan memeras ketegangan untuk semua nilainya, sampai mereka bahkan tidak bisa duduk tegak. Baru kemudian dia berkata, "Tetua, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Jika saya bersujud dan meminta maaf, apakah Anda akan membiarkan masalah ini? Sebagai penatua sekte, kata-kata kami adalah emas. Sekarang cepatlah dengan hadiahnya." Penatua kedua tidak sabar. Mata penatua ketujuh tidak pernah meninggalkan kotak. Zuo Fan menyeringai dan menawarkan kotak-kotak itu. Hahaha, kalau begitu, tolong hormati saya, para tetua. Keduanya sudah ingin membukanya tetapi apa yang mereka lihat menghentikan mereka. Semua orang juga penasaran. Sementara Zuo Fan melepaskan senyumnya yang rendah hati untuk menggantikannya dengan ekspresi yang lebih seram agar sesuai dengan suasana hati. Harta apa yang bisa membuat mereka kehilangan kata-kata? Demon yang bertanya, mengintip kotak-kotak itu membuatnya terkejut juga. Sekarang hal itu membuat penonton semakin bingung. Barang suci apa yang ada di dalam kotak-kotak itu? Demon yang tergagap, ke kepala Chifeng dan Yujuan. Apa? Semua orang berlantai. Semua orang tahu 2 elit itu. Namun di sini kepala mereka disajikan dalam kotak kecil yang rapi untuk kakek mereka masing-masing. Apakah dia bunuh diri? Mereka mengalihkan pandangan kaku ke arah Zuo Fan, yang kebiadabannya terungkap. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia adalah orang gila dan psikotik untuk mengejek para tetua begitu banyak. Dan untuk berpikir kita menganggapnya pengecut sebelumnya, padahal sebenarnya dia memiliki kekuatan terbesar. Yah, para tetua, apakah hadiahku sesuai dengan keinginanmu? Zuo Fan mengendarainya, seolah dia telah membantu mereka. Zuo Fan. Para tetua melolong seperti hantu, mata mereka merah dan mereka meledak dengan kekuatan. Dekorasi mewah dan makanan gourmet di sekitar mereka hancur. Sisi Guihu berteriak saat mereka terpesona. Yang Mulia Bai dan Qi bergegas ke sisi Zuo Fan untuk melindunginya sambil memberinya tatapan terkejut. Ada apa dengan anak ini? Ketika dia bertindak, dia mengguncang dunia. Baru saja mereka mengira dia adalah orang yang malang, sangat lemah sehingga mereka merasa ingin memukulnya sendiri. Meskipun persona itu ditumpahkan dalam sekejap ketika dia membantai kerabat orang lain. Tidak ada sesepuh atau yang terhormat dari sekte yang akan menggunakan kegilaan ini saat dia melakukannya sambil lalu. Hanya apa yang ada di kepalanya itu. Semua orang kehilangan semua penghinaan untuk Zuo Fan, dan hati mereka sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Dia gila, musuh terburuk yang dimiliki. Sekarang, jangan bilang para tetua menganggap hadiahku kurang. Zuo Fan menggaruk hidungnya sambil tersenyum. Setelah aku menuangkan hati dan jiwaku ke dalamnya. Bahkan berusaha keras agar para tetua dapat memeluk cucu-cucu mereka. Atau aku akan melemparkan kepala itu ke anjing. Anda, para tetua meraung, meledak dengan haus darah dan keinginan untuk membalas dendam. Demon yang turun tangan sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya. Sekarang tunggu, kita harus terlebih dahulu sampai ke dasarnya. Dia memulai. Zuo Fan, katakan yang sebenarnya, apakah kamu membunuh mereka? Tapi mereka berada di daerah elit. Ya, menurutmu untuk apa lagi perjamuan permintaan maaf ini? Zuo Fan terkekeh. Saya pergi ke daerah elit yang cerah dan awal, mengambil beberapa kepala, lalu bergegas kembali ke sini. Itu sebabnya saya harus meminta maaf kepada Anda, Yang Mulia.
Maafkan saya karena membuat keributan di daerah Anda. Tapi karena kau sudah memaafkanku, semuanya baik-baik saja. Alasan kedua adalah untuk meminta maaf kepada para tetua. Maaf, saya menyia-nyiakan kerabat Anda, meskipun saya harap Anda dapat melewati ini. Petik 2. Kakao bermaksud meminta maaf untuk ini. Demon yang berteriak. Semua orang sok. Maksudmu memberitahuku Steward Zuo terlambat ke jamuan makan karena dia mengamuk di daerah elit. Dan dia membuatnya tepat pada waktunya untuk meminta maaf, maksudku mengejek. Sangat gila. Tidak ada yang bisa mempercayai telinga mereka bahwa seorang pekerja akan pergi sejauh ini. Zuo Fan tersenyum pada Demon Yang. Hahaha, Yang Mulia, mengapa bertanya ketika Anda sudah tahu? Bukankah anak-anak nakal ini menyebabkan keributan di kantor tenaga kerja? Itu bukan kesalahan kami, jadi mengapa kami harus meminta maaf untuk itu? Saya mengadakan perjamuan ini untuk satu-satunya alasan untuk meminta maaf kepada semua orang. Bukankah saya sudah cukup jelas? Aku malu karena harus menyakiti murid-muridmu. Tapi kupikir maksudmu Taiying mematahkan tangan Yu Juan. Demon yang tercengang. Zuo Fan mencibir. Apakah saya melakukan itu? Saya pribadi datang ke sini untuk meminta maaf, tetapi karena Anda mengatakan tidak perlu, masalah area elit sekarang ditutup. Jangan bilang kamu akan menarik kembali kata-katamu, tidak dengan begitu banyak tetua dan orang-orang terhormat di sekitarmu. Wajah iblis berkedut dan mereka saling memandang dengan tatapan bodoh memikirkan bagaimana mereka telah bermain tepat di tangannya. Bocah ini menantang daerah elit mereka dan membunuh bangsal mereka, namun sekarang mereka telah menerima permintaan maafnya dengan senyum di wajah mereka dan beberapa pernak-pernik di saku mereka. Bagaimana dengan mereka? Permintaan maaf apa yang ada dalam pikiranmu untuk mereka? Demon yang menggerutu pada geng Kuilang. Zuo Fan berbohong di tempat. Mereka bersalah karena lemah. Satu-satunya alasan anak-anak nakal ini bisa membuat keributan adalah karena mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Tapi seperti yang saya katakan, kesalahan mereka kecil sementara saya adalah penjahat sejati di sini. Apakah kamu tidak mendengarkan? Potong omong kosong. Penatua kedua meniup paking. Kamu telah merencanakan ini selama ini, mencampur keduanya untuk menutupi tindakanmu. Apakah Anda pikir alasan konyol Anda akan terbang setelah membunuh di siang hari bolong? Aku akan memenggal kepalamu untuk ini. Oh, tapi kamu memang berjanji akan membiarkan ini meluncur dengan beberapa gundukan di lantai. Seolah-olah, aku akan membuatmu tercabik-cabik karena apa yang telah kamu lakukan. Penatua kedua meraung dan penatua ketujuh menggeram saat kekuatan mereka meledak. Yang Mulia Bai dan Qi berjaga-jaga, tetapi Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Tidak ada yang lebih baik. Sekarang saya tidak perlu berlutut. Hajingan busuk yang berbahaya, mati. Tetua kedua menembak untuknya, dengan tetua ketujuh tepat di belakangnya. Sejumlah besar kekuatan datang padanya dalam gelombang. Zuo Fan menyipitkan mata dan tersenyum penuh perhitungan. Yang Mulia Qi dan Bai ikut campur dan mendorong keduanya ke belakang, memperingatkan. Kamu melupakan tempatmu, para tetua. Pikirkan tentang konsekuensi melanggar aturan sekte untuk menyerang seorang murid. Cucu perempuanmu tidak mati jadi tentu saja kamu tidak peduli. Penatua kedua melotot. Apakah kamu pikir kamu bisa membela bocah itu selamanya? Tepuk tangan. Zuo Fan memberikan tepukan pelan saat dia melangkah maju dari belakang para bangsawan dengan senyum jahat khasnya. Bagus. Saya merasakan cinta orang tua kepada cucu-cucu mereka. Mengapa saya tidak memberi Anda dua kesempatan? Sesuai aturan sekte, orang dengan status lebih rendah dapat menyerang orang dengan status lebih tinggi tanpa takut akan konsekuensinya. Saya membunuh cucu Anda dalam lingkup peraturan sekte. Sekarang giliran Anda untuk ditantang, jadi jika Anda berhasil mencabik-cabik saya setelah itu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Keduanya bingung dan penonton kaget. Seorang murid menantang seorang penatua. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada orang waras yang ingin bunuh diri. Yang Mulia Bai dan Qi dibuat bingung oleh keputusan Zuo Fan. Sepakat, kedua tetua setuju sebelum orang lain bisa ikut campur. Zuo Fan mencibir. Kalau begitu, keduanya sekaligus. 594. Apakah kamu gila? Semua orang menyaksikan Zuo Fan dengan kaget. Bocah sialan itu tidak peduli dengan apapun. Melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Mereka di sana adalah ahli tahap ethereal sementara Anda hanya pekerja tahap radiant yang baru. Apakah kematian itu menarik? Zuo Fan. Yang Mulia Bai memulai, tetapi Zuo Fan terkekeh. Para tetua yang malang ini baru saja kehilangan kerabat mereka. Paling tidak yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan harapan mereka. Yang Mulia Bai menghela nafas. Kamu tidak memberi mereka harapan, tapi hidupmu. Tidak apa-apa. Selain itu, semua orang di sini dapat membuktikan integritas dan kebaikan saya. Semuanya bermuara pada memiliki apa yang diperlukan untuk menerimanya. Zuo Fan menyeringai. Saya suka mendapatkan orang-orang bodoh yang menyebalkan ini, yang selalu ikut campur dalam urusan saya, berharap. Lalu hancurkan mereka, hahaha.
Tidak peduli berapa banyak yang Mulia Bai dan Qi menentangnya, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Karena dia sangat sombong dalam keterampilannya, mengapa tidak membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri? Ketiga iblis masih kesal karena Zuo Fan melewati mereka dan menantang daerah elit. Itu adalah kontradiksi yang luar biasa dengan kecintaan mereka pada bakat karena mereka berharap dia tumbuh sesuai potensinya. Namun, aturan sekte membuat mereka putus asa setelah tantangan dibuat. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Semua menonton dengan tatapan bersemangat. Di salah satu sudut ada dua tetua yang sangat berpengaruh, di lapisan kedua dan ketiga dari tahap etiril yang bisa mengeluarkan kultivator tahap radian dengan menjentikkan jari mereka. Penantangnya adalah pendiri kantor perburuhan elit yang tak terlukiskan, Stewart Zuo. Dia membuat mereka bertanya-tanya tindakan apa yang dia mainkan kali ini. Dari saat dia melemparkan kepala ke arah para tetua, beberapa orang tua yang cerdik memperhatikan dia mengejek keduanya hingga saat ini. Tapi apa gunanya membuat mereka mengamuk? Yang membuat pertarungan ini semakin menarik. Hehehe, melawan Pipsqueak, dua berlebihan. Tetua kedua meludah. Penatua ketujuh, bolehkah aku membalas dendam untuk cucumu? Memiliki Anda bergabung akan memberinya terlalu banyak pujian. Penatua ketujuh benar-benar menentang gagasan ini, tetapi dia masih mengangguk. Baiklah, cepat saja. Jelas sekali. Penatua kedua melihat kepala Qi Feng sekali lagi dan meraung. Fenger, aku akan membalas dendammu. Penatua kedua menjentikkan tangannya dan melepaskan angin jiwa yang mengerikan. Penonton tegang. Itu adalah serangan jiwa ahli tahap etiril yang tidak dapat ditahan oleh Yuan Qi atau tubuh manapun. Kelompok Kuilang tahu apa yang bisa dilakukan Zuo Fan, tetapi bahkan itu gagal melawan serangan jiwa sebesar ini. Kemudian lagi, Zuo Fan tidak peduli. Dia hanya memberikan gelombang meremehkan seperti memukul lalat dan serangan itu tidak ada lagi. Penatua kedua tercengang. Bagaimana bisa? Apalagi para penonton. Sejak kapan seorang kultivator Radiant Stage baru bisa menghindari serangan jiwa ahli Ethereal Stage yang tinggi dan perkasa? Kecuali dia memiliki bentuk jiwa juga. Itulah satu-satunya penjelasan dia masih hidup. Tapi itu bahkan lebih mustahil. Dia baru saja mencapai Radiant Stage. Semua orang mengintip Zuo Fan untuk menemukan rahasianya. Kedua tetua memperhatikan senyum menyeramkan Zuo Fan dan hati mereka melonjak. Penatua ketujuh, anak ini aneh. Saat aku menyerang lagi, kau ambil kepalanya. Penatua kedua mengirim pesan. Penatua ketujuh mengangguk saat penatua kedua menembak Zuo Fan dengan tekanan jiwa yang lebih besar. Akal sehat mendiktekan seorang kultivator Radiant Stage akan mati sekarang karena jiwa mereka dihancurkan. Namun Zuo Fan menganggapnya sebagai seorang juara. Dia hanya berdiri di sana, seolah-olah tekanan jiwa penatua kedua hanyalah angin musim semi yang sejuk. Penatua kedua menjadi serius saat dia melambaikan tangannya dan lautan api menyala di sekitar Zuo Fan. Neraka, Yang Mulia Bai berseru. Jiwa penatua kedua adalah elemen api dan itu adalah api jiwa, tidak ada fisik yang dapat mempengaruhinya. Satu-satunya cara untuk menahannya adalah dengan jiwa yang kuat. Apa yang kita lakukan? Bukankah Stewart Zuo hanya seorang kultivator Radiant Stage? Bagaimana dia bisa menahan api jiwa? Yue Ling panik. Sisi Kuilang tegang. Tepat ketika suara dingin datang dari dalam api yang mengamuk. Tahap keempat mata surgawi dari Void, penghancur luar angkasa. Gelombang kejut terjadi, membersihkan bola setinggi 100 meter di sekelilingnya dengan keras, semuanya hancur menjadi ketiadaan. Api jiwa tidak memiliki peluang dalam domain absolut ini. Penatua kedua tersendat dua langkah, kaget dan darah keluar dari mulutnya. Munculnya Space Crusher memusnahkan api jiwanya dan pada gilirannya, memberi jiwanya bekas luka yang dalam. Namun dia hampir tidak percaya seorang bocah mampu melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia? Sisanya terlalu bingung untuk bereaksi. Seorang kultivator Radiant Stage baru saja melukai seorang ahli Ethereal Stage. Itu tidak pernah terdengar. Mereka menelan ludah saat melihat Zuo Fan yang sombong di dalam api. Dia monster dengan kepercayaan penuh dalam berurusan dengan para tetua. Itu berarti tantangan itu dibuat dengan sengaja untuk menargetkan mereka. Semua orang menggigil. Pelayan kantor tenaga kerja tidak melakukannya untuk membalas dua murid, tetapi untuk mendapatkan kepala para tetua. Dengan terkesiap, penonton menyadari ruang lingkup taktiknya. Semuanya telah dilakukan untuk memancing mereka, termasuk apa yang disebut perjamuan permintaan maaf ini, untuk membunuh para tetua di depan mata. Mereka melihat mata kanan Zuo Fan bersinar dengan 4 lingkaran emas dan bergetar. Karena mereka adalah penatua, tidak ada tantangan yang akan diterima di tempat. Keduanya adalah korban keadaan, dipaksa ke sudut tanpa menyadari yang memberi Zuo Fan landasan moral yang tinggi dalam mengiring mereka untuk dilihat semua orang. Semua memegang Zuo Fan dengan rasa takut dan hormat. Bukan hanya murid, tetapi juga para tetua dan yang terhormat. Pikiran anak itu lebih bengkok daripada orang tua. Menyeringai dari telinga ke telinga, Zuo Fan hanya peduli pada satu hal, membunuh.
Mata kanannya bersinar keemasan sekali lagi. Tahap pertama Divine Eye of the Void, Shift. Dia memukul tepat di depan buruannya dan melepaskan serangan telapak tangan. Dengan raungan drakonik, telapak tangan terasa seperti cakar naga dengan kekuatan luar biasa yang mencakar dada Penatua kedua. Upayanya menggunakan api jiwanya untuk bertahan terbukti lemah karena tekanan yang membuatnya terengah-engah. Bagaimana aku merasakan tekanan jiwa? Kamu membentuk jiwamu. Hati Penatua kedua berteriak tak percaya. Hanya pekerja tahap Radiant namun memiliki bentuk jiwa seperti ahli tahap Ethereal. Dan untuk membuatnya lebih buruk, bentuk jiwa itu bahkan lebih kuat, memberi tekanan pada dirinya sendiri. 595. Harta karun iblis kelas 7, pemakan jiwa. Penatua kedua mengetahui bahwa dia mendapatkan jerami pendek ketika menggunakan jiwanya untuk menyerang, yang membuat kemampuan mendefinisikan tahap ethereal tidak berguna. Dibiarkan tanpa pilihan, dia akan bertarung dengan cara kuno. Tidak mungkin Yuan Qi-nya yang lebih besar, berkat kultivasi tahap ethereal dan bantuan harta iblis kelas 7, tidak bisa memotong bocah itu. Bertarung dengan tinju melawan seorang kultivator tahap Radiant benar-benar konyol bagi seorang ahli tahap ethereal. Namun, semua orang di sini tahu dia dipaksa oleh keadaan. Tetapi jika ada satu hal yang Zuo Fan banggakan, itu adalah tubuhnya. Ditambah dengan lengan kilinnya yang kokoh yang tidak bisa digores oleh alat apapun, mainan kelas 7 itu hanyalah tusuk gigi. Menyeringai dari telinga ke telinga, Zuo Fan berkata, Penatua kedua, izinkan saya mengirim Anda ke cucu Anda, hihihi, cakar naga hantu. Mengaum, raungan drakonik ditambahkan ke lengan bersinar kilin, memperkuat serangan. Tiba-tiba, puluhan bilah angin datang ke punggung Zuo Fan. Getaran jiwa dari mereka berbicara banyak. Penyerangnya adalah seorang ahli ethereal stage juga. Melirik kebalik bilah angin pada Penatua ketujuh, Zuo Fan menyeringai, tidak peduli saat cakarnya berlanjut. Dentang, cakar dan pedang bentrok, mengeluarkan percikan api, diikuti oleh suara pedang yang retak. Dengan keras, harta iblis kelas 7 pecah seperti ranting di bawah serangan Zuo Fan, dan seperti yang tercermin di mata ngeri Penatua kedua, itu menghantamnya. Puff, sebuah erangan sederhana datang saat darah dan darah kental menyembur dari menghancurkan Penatua kedua menjadi bubur. Daerah itu berbau darah dalam hitungan detik, menodai tanah dan membuat para penonton merinding. Menerka rencana induk Zuo Fan adalah satu hal dan melihat itu dieksekusi dengan mudah adalah satu hal. Bocah itu pergi dan melakukannya. Suara mendesing. Api datang dari tumpukan go merah, terbang secepat mungkin dari sini. Setelah tenang, Penatua kedua tahu dia telah ditipu. Semua yang dilakukan Zuo Fan adalah upaya yang cermat untuk mengambil nyawa mereka. Itu bahkan belum 5 pertukaran, dan dia sudah menghancurkan satu tubuh. Dia dipenuhi dengan penyesalan sekarang karena amarahnya yang mengamuk. Itu hanya berbicara banyak tentang betapa berbahaya dan liciknya anak itu. Sekarang, satu-satunya kesempatannya adalah keluar dari sini dan di bawah sayap yang mulia Si. Suatu hari, dia akan membalas dendam. Dia memperhatikan mata dingin Zuo Fan di belakang, niatnya untuk mengejar, meskipun bilah angin harus diatasi terlebih dahulu. Dia harus memilih antara terluka dan mengejarku atau membela diri. Jiwa Penatua kedua mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, menemukan waktu untuk meraung. Kamu belum melihat yang terakhir dariku, bocah. Oh, tapi aku punya. Zuo Fan menyeringai dan mengarahkan pandangannya pada kedipan merah yang terbang menjauh saat mata kanannya bersinar keemasan. Mata surgawi Void tahap kedua, Void Annihilation. Suara mendesing. Penatua kedua dikejutkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, menusuk jiwanya dan mencabik-cabiknya dari dalam. Dia pergi bahkan sebelum dia bisa mengumumkan penderitaan yang dia alami. Kedipan merah hilang dari dunia ini. Tetua kedua meninggal. Berkat telah membentuk jiwanya, Void Annihilation mempengaruhi metafisika juga, termasuk jiwa. Seringai putih mutiara Zuo Fan benar-benar dingin. Rip, suara-suara itu datang dari sekelilingnya saat bilah angin menemukan target mereka. Mereka merobek pakaiannya dan hanya sehelai rambut dari menyerang tubuhnya. Dengan Penatua kedua mengambil fokusnya, dia tidak punya waktu untuk menghindari serangan apapun sebelum mereka menyerangnya. Kematian Penatua kedua datang sebagai kejutan besar bagi Penatua ketujuh kebahagiaan. Dia menggunakan taktik ini untuk menyerang saat anak itu sibuk dengan Penatua kedua sehingga tidak ada cara untuk mengatasi dua pihak yang datang sekaligus. Namun bocah itu begitu kejam sehingga dia mengabaikan serangan diam-diam dan pergi untuk berurusan dengan Penatua kedua untuk selamanya. Meskipun dengan cara ini membiarkan dirinya terbuka untuk bilah angin jiwa. Tidak peduli seberapa keras dia, itu pasti akan menyakitinya dengan baik. Penatua kedua, mati mengetahui kamu membantuku membalas dendam untukmu, hehehe. Agak terlalu dini untuk merayakannya, karena Zuo Fan masih hidup. Dia tidak akan membiarkan pria itu melakukan apa yang dia inginkan, atau pelayan yang hebat itu akan diejek tanpa henti. Zuo Fan berbicara, pisau darah, bersenandung.
Bilah angin yang tajam dan deringnya yang tajam menusuknya dengan rasa sakit, tetapi kemudian cahaya merah datang dari tubuhnya dan menghancurkan bilah angin sebelum menyentuhnya. Itu kemudian melesat lurus ke Penatua ketujuh dengan impunitas. Apa-apaan itu? Orang tua itu dikejutkan olehnya dan mengirim bilah angin lain. Namun itu terus saja datang. Itu memasuki tubuhnya dan membuatnya menggigil saat darah keluar dari mulutnya. Ini bukan bentuk jiwa, hanya serangan jiwa Radiant Stage. Dia tidak pernah tahu serangan jiwa berbahaya seperti itu ada, begitu kuat sehingga cocok dengan bentuk jiwanya. Monster macam apa anak ini? Penatua ketujuh didera ketakutan. Zuofan adalah kekejian yang diselimuti kabut tebal misteri. Semua yang dia dapatkan dari Zuofan sampai sekarang hanya menggores permukaan, dan dia bertaruh itu semua adalah umpan untuk memikat orang bodoh dan orang bodoh yang sombong. Penatua ketujuh terguncang saat melihat Zuofan dan berlari. Penatua kedua selesai dengan sangat cepat bahkan di lapisan ketiga dari tahap ethereal. Dia tidak memiliki peluang hanya di lapisan kedua. Tanpa basa-basi, Penatua ketujuh membuang martabatnya dan kabur, semua untuk menyelamatkan hidupnya. Itu selalu dibayar untuk hidup dan mati di lain hari. Dia mengerti perkataan ini yang terbaik, terutama sekarang, tidak peduli tentang apapun selain melarikan diri. Bukankah dia baru saja melihat Penatua kedua melakukan monolog dalam penerbangannya hanya untuk dipersingkat? Rasa hormat itu penting, tentu saja, tetapi bahkan itu tidak berarti untuk mempertahankan kehidupan kecil yang malang. Jadi dia berlari, meskipun Zuofan bahkan lebih cepat. Suara mendesing, Zuofan menghalanginya dalam sekejap, berkat lingkaran cahaya emas kecil yang bagus di matanya. Hahaha, Penatua ketujuh, bukankah kita sedang bertarung? Mengapa kamu melarikan diri? Zuofan menyeringai dan memukul dadanya. Penatua ketujuh memasang front yang keras. Zuofan, kamu berani membunuh sesepuh sekte dalam. Saya mendapat aturan sekte di pihak saya. Membunuhmu bukanlah apa-apa, jadi anggaplah seperti laki-laki. Lagi pula, aku sudah membunuh satu, jadi apa lagi? Zuofan mengirim cakar naga hantu lain untuk memercikinya ke tanah. Penatua ketujuh belajar dari kemalangan Penatua kedua dan tahu bahwa perlawanan itu sia-sia, jadi dia meninggalkan veselnya saat serangan itu datang. Dia menggunakan tubuh dagingnya sebagai perisai untuk terbang tanpa terluka dalam bentuk jiwa. 596. Bam. Sementara Penatua ketujuh melarikan diri, dia menabrak sesuatu secara tiba-tiba. Itu adalah bayi berdarah, meskipun aura menyeramkan dan tubuh pudar membuatnya menggigil. Apa-apaan ini? Penatua ketujuh mengirim lusinan bilah angin biru sebagai tanggapan. Angin puyuh yang ganas terbentuk, yang bisa merobek jiwa, dan itu menembak ke arah bayi darah. Satu-satunya reaksi bayi darah adalah penghinaan. Hihihi. Dengan ledakan tawa menyeramkan, bayi darah balas menatap serangan yang masuk. Bersenandung, riak darah yang tajam melesat dan menghancurkan bilah angin seolah-olah itu bukan apa-apa. Jiwa biru Penatua ketujuh bergetar. Ini adalah hal yang membantu Zuofan terakhir kali. Tapi apa ini? Seberapa berharganya melepaskan serangan jiwa? Anak itu memiliki banyak trik di lengan bajunya. Penatua ketujuh tidak tahu apa-apa saat bayi darah menyerangnya. Bayi darah secepat kilat, menelannya di bawah mata semua orang yang terkejut. Dia mengacak-acak perut bayi darah untuk keluar, tetapi setiap kali dia membuat kulitnya menonjol, itu akan kembali normal. Bayi darah adalah roh dunia ini dan mampu melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Penatua ketujuh sekarang ada di dalamnya, dan bahkan sebagai jiwa, dia tidak punya jalan keluar. Itu seperti penjara jiwa. Penonton dibuat panik. Beberapa kultivator iblis ini memelihara makhluk iblis mereka sendiri, tetapi mereka semua adalah makhluk fisik dan tidak dapat melukai jiwa seseorang. Tetapi bayi darah Zuofan menunjukkan kepada mereka bagaimana makhluk-makhluk iblis mistik itu dan apa yang memberinya kepercayaan diri. Rasanya seperti memiliki pasangan yang cakap sepanjang waktu, dengan dia dan makhluk iblis itu melepaskan serangan mematikan. Tampilan ini membuat iri semua orang. Berapa banyak harta yang disembunyikan orang ini? Bagaimana dia terus mengeluarkan hal-hal yang lebih besar dan lebih besar? Dengan orang aneh seperti dia, satu-satunya yang dia bawa adalah makhluk iblis aneh. Suara mendesing. Bayi darah terbang kembali ke Zuofan, dan seperti anjing pemburu yang baik, ia memuntahkan jiwa Penatua ketujuh sebelum masuk ke Zuofan. Zuofan meraih cahaya biru dan mencibir. Lari, lari secepat mungkin. Itu sebabnya saya membiarkan makhluk iblis saya keluar lebih awal, untuk mencegat Anda. Jadi, apakah kamu pergi jauh bahkan setelah membuang tubuhmu? Steward Zuo, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah datang padamu lagi. Hahaha, aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Penatua ketujuh ada dalam belas kasihannya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memohon. Meskipun tidak seperti itu bekerja pada Zuofan. Pada senyum pembunuh anak itu, Penatua ketujuh menggunakan ancaman. Lakukan ini, dan kamu akan membuat musuh sekte dalam. Musuh,
Sayangnya Anda keliru. Kaulah yang menjadikanku musuh. Dia mengarak jiwa di depan orang-orang kantor tenaga kerja. Ini adalah wilayah kita dan orang tua ini mengancam saya. Katakan padaku, apakah kita penurut? Tidak, tidak, tidak. Venerable Ki dan Bai berteriak, terbawa suasana saat semua kebencian menetes dari mereka. Seluruh kantor tenaga kerja meraung dengan satu tujuan, satu pikiran. Ini adalah pelayan mereka, Steward Zhou dari kantor tenaga kerja. Seorang murid dengan keberanian lebih dari siapapun, membunuh orang tua dan siapapun di jalannya. Ini adalah pahlawan yang harus diikuti. Orang-orang tua dari sekte dalam berganti-ganti dari biru dan hijau, akan berbalik melawan Zhou Fan. Tapi pemandangan seluruh kantor tenaga kerja yang mengaum membuat mereka terancam. Kemenangan Zhou Fan mengembalikan martabat dan kemuliaan yang hilang dari kantor tenaga kerja. Menyerang sekarang ketika moral sedang tinggi adalah bunuh diri. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Zhou Fan yang licik yang bermain sesuai aturan, atau lebih seperti memastikan aturan ada di pihaknya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pergi dalam diam, diliputi oleh banjir teriakan yang datang dari kantor tenaga kerja. Murid luar dan dalam bingung. Kantor tenaga kerja seperti ikan mati barusan, namun Steward Zhou menyuntik mereka dengan keberanian hanya dengan satu kemenangan. Mereka menyaksikan Zhou Fan dengan takjub melihat bagaimana dia mengayunkan jiwa penatua ketujuh, senyum mengejek di bibirnya. Itu adalah salah satu gambar yang tidak akan segera mereka lupakan. Zhou Fan menghadapi jiwa lagi. Penatua ketujuh, bagaimana menurutmu, apakah sekte dalam dapat diandalkan? Hahaha, kita semua egois. Kantor tenaga kerja sekarang memiliki cukup banyak orang untuk melawan Anda semua. Tak satu pun dari mereka akan berdiri untuk memperjuangkan Anda juga. Apa kamu tahu kenapa? Mereka takut padaku. Hari ini aku menantangmu dan membunuhmu, dan besok aku akan mengejar mereka. Saya hanya seorang buruh dan aturan ada di pihak saya. Katakan sesuatu padaku, apakah menurutmu mereka akan menerima tantanganku? Senyum Zhou Fan berubah menjadi sinis. Hahaha, kalian berdua ditakdirkan mati untuk membuat pernyataan. Sekarang orang-orang bodoh itu tidak akan terlalu gelisah. Penatua sekte dalam hanyalah gelar kosong, itu tidak akan melindungi Anda sama sekali. Setelah kehilangan nilainya, Anda akan dibuang. Gumpalan biru itu bergetar dan jatuh dalam keputusasaan. Tetua sekte dalam dihormati, tetapi itu hanya berlaku ketika hidup. Mereka kehilangan segalanya begitu mereka mati. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirimu sendiri. Tidak dapat memahami kebenaran sederhana ini, keduanya dikirim ke pembantaian. Bukan berarti ada yang meramalkan perjamuan permintaan maaf ini akan menjadi berdarah atau bahwa pekerja Radiant Stage yang baru akan membunuh mereka seperti anak domba. Seni transformasi setan. Di gumpalan biru yang tertunduk, Zhou Fan tahu penatua ketujuh telah kehilangan semua motivasi. Zhou Fan menyelimuti gumpalan energi hitam dan memurnikannya. Saat itulah naga surga prismatik dalam pikirannya membuka matanya yang mempesona. Dengan membentuk jiwanya, Zhou Fan dapat menggunakan seni transformasi iblis pada jiwa untuk meningkatkan jiwa miliknya. Itu akan sangat mempercepat kultivasinya. Meredakan napas, Zhou Fan memperhatikan telapak tangannya yang kosong dan menunjukkan seringai. Dia menoleh ke orang-orang kantor tenaga kerja. Apakah kamu masih di bawah sekarang? Mereka semua menggelengkan kepala, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Hahaha, kau ada di pihakku. Kekalahanmu adalah kekalahanku, dan saya adalah orang yang akan membalas mereka karenanya. Zhou Fan mengangguk. Orang-orang memandang Zhou Fan dengan mata berbintang. Namun, Zhou Fan mengubah nada. Kamu lemah. Anda baru saja ditantang sekali dan melihat Anda menangis seperti anak-anak. Saya telah memutuskan bahwa semua pekerja akan melakukan apa yang dilakukan seorang pekerja, menyapu dan membersihkan. Jangan berpikir untuk lari, bahkan yang dari elit labor office pun tidak. Demi dewa, kamu menjadi terlalu sombong setelah hanya beberapa hari dan lupa siapa kamu sebenarnya. Para murid terkejut, tetapi senyum mereka tetap ada. Kelompok yang mulia Bai tertawa kecil. Seorang ahli harus tahu kapan harus mundur, kalah, dan menang. Mereka tidak akan mencapai apapun yang kehilangan hati mereka setelah satu kemunduran. Apalagi sekarang beberapa dari mereka ingin keluar dari kantor tenaga kerja. Itu harus dihapus dan tidak dibiarkan membusuk. Zhou Fan menyuruh mereka belajar kerendahan hati dan tekad, untuk tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Meskipun itu hanya berhasil setelah pembicaraan singkat Zhou Fan. Tidak ada yang akan mendengarkannya sebelum kemenangannya, bahkan kantor tenaga kerja elit. Yang mulia melihat para murid dalam dan luar memperhatikan para pekerja yang bersemangat dan tersenyum. Zhou Fan memiliki pesona yang hebat dan dimaksudkan untuk melakukan hal-hal hebat. Dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. 597. Apa yang kalian semua lihat? Anda melihat mereka memintanya bahkan setelah saya berusaha keras untuk meminta maaf. Saya bahkan memikirkan kesejahteraan mereka ketika saya menantang mereka untuk tidak mendapatkan hukuman sekte.
Bagaimana salahku mereka terlalu lemah dan mati. Saya sudah melakukannya sesuai aturan dan secara terbuka, jadi silau di tempat lain. Zuo Fan memperhatikan mata bau yang didapatnya dari para penatua dan berteriak. Lanjutkan, dan aku akan menantangmu. Wus, ancaman itu bekerja seperti jimat, dan semua tatapan jahat itu kehilangan sasaran. Mereka semua melihat apa yang bisa dilakukan Zuo Fan, dan dari kelihatannya, dia baru saja melakukannya dengan mudah. Zuo Fan bahkan tidak bisa mengeluarkan jiwanya untuk bermain, tidak memberi mereka cara untuk menebak batas kemampuannya. Yang tidak diketahui memiliki ketakutan terbesar, terutama ketika jiwa menunjukkan kekuatan sebenarnya ketika keluar. Jadi tidak ada yang akan main-main dengan orang aneh yang meninggalkan dua tetua sebagai apa-apa selain noda di tanah. Meskipun itu tidak menyelamatkan mereka dari kebencian. Sangat kuat, namun hanya pekerja aneh yang keterlaluan. Seseorang hanya harus melihatnya dengan cara yang salah, dan dia akan menghancurkan mereka sampai mati. Setidaknya itulah yang bisa dilakukan oleh murid yang taat hukum ini untuk menegakkan aturan. Hei, aturan tentang menantang pemegang superior tanpa konsekuensi bagi kedua belah pihak tidak boleh dibiarkan menumpuk. Akan ada masa-masa sulit di depan kita. Konflik lama ini semua ditangani dengan alasan. Sekarang orang aneh ini muncul, dan dia hanyalah seorang murid belaka yang tidak ada yang ingin melakukan apapun dengannya. Itu adalah guillotine yang tergantung di atas mereka, menunggu untuk dijatuhkan. Mereka menghela nafas. Sekarang giliran sekte dalam yang dipermalukan, dimarahi, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Kantor tenaga kerja memandang mereka dengan cemoohan, dan bahkan murid luar dan dalam merasa jijik. Kantor tenaga kerja terlihat masih yang terbaik. Sekte dalam tidak aktif. Wus, Zuo Fan mendarat, dan kelompok Kuilang datang dengan gembira. Steward Zuo, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar murid terbaik di sekte yang bahkan memukul ahli tahap etiril seperti lalat. Kuilang mengacungkan jempol. Yang lain mengangguk. Zuo Fan menolak mereka sambil tersenyum. Pertama, hentikan ciuman pantat. Aku melihat wajah panjangmu sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan meminta maaf atas kesalahan mereka? Mereka semua dengan malu-malu menggaruk-garuk kepala. Hahaha, pramugari Zuo, karena Anda tidak memberi tahu kami. Anda akan membiarkannya tergelincir. Zuo Fan memotong ucapan Kuilang. Skema hebatku ini semuanya bersifat psikologis. Untuk membuat mereka berdua mengambil umpan, aku harus membuat mereka tidak seimbang. Ini bekerja untuk memungkinkan menantang dan melemahkan mereka lebih mudah. Dikonsumsi oleh kemarahan, saya yakin mereka bahkan tidak memberikan setengah dari apa yang bisa mereka lakukan. Anda pikir itu mudah untuk membunuh seorang penatua begitu jiwanya keluar. Petik 2. Memainkan permainan pikiran adalah solusi terbaik. Pergeseran yang cepat dari gembira menjadi marah menjadi sedih membuat mereka masuk. Berkat Anda, saya membuat mereka mencapai puncak kebahagiaan mereka, mengatur panggung bagi saya untuk masuk dan memukul mereka ke bumi dan jatuh untuk taktik saya. Setan datang dari hati, selalu ingat ini. Ya, keempat membungkuk. Gui Hu masih mengerutkan kening di belakang mereka. Steward Zuo, kalian harusnya tahu kenapa aku datang ke kantor tenaga kerja. Di mana saya harus mulai melatih hati saya. Chi Feng pertama yang memberitahuku bahwa aku lemah karena hatiku yang lemah, lalu kau datang dan memberitahuku bahwa seseorang tumbuh lebih lemah karena hati mereka dalam kekacauan. Lalu bagaimana? Saya akan memberitahu Anda di sini dan sekarang, hati tidak terlatih, tetapi marah. Nada bicara Zuo Fan serius. Zuo Fan melihat keraguannya. Hati bukanlah kultivasi, menggunakan energi spiritual untuk melatih jiwa dan tubuhmu. Semua levelnya berasal dari wawasan dan pengalaman. Tanpa pengalaman, hanya akan ada ketidaktahuan dan tidak ada cara untuk mendapatkan wawasan tentang dunia. Demikianlah apa yang dimaksud dengan pencerahan. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang melalui berbagai pengalaman, yang membuat hati setiap orang berbeda. Apakah itu berarti aku tidak akan pernah bisa melatihnya? Gui Hu tidak mau menyerah. Zuo Fan merenung. Aku akan jujur padamu. Aku tidak pernah terlalu peduli padamu, jadi jangan pernah menyebutkan rahasia kecil ini. Anda adalah produk dari lingkungan Anda, hal yang sama berlaku untuk hati Anda. Mengikuti orang bijak akan memberi Anda wawasan, tetapi seberapa banyak tergantung pada Anda. Anda harus tetap lebih dekat dengan penatua Yuan sebagai gantinya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria tua penempa tulang? Gui Hu bingung. Jari Zuo Fan bergerak ke kiri dan ke kanan. Bodoh-bodoh, penatua Yuan adalah pria dengan banyak pengalaman. Dia bijaksana dan bijaksana. Di sini saya akan menemuinya berkali-kali untuk memperdebatkan arti dunia, dan Anda hanya menerimanya begitu saja. Belajar menghargai sesuatu. Selain itu, apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai nilai nominal? Satu-satunya alasan saya cukup baik untuk menjelaskan nilainya adalah bahwa Anda berada di pihak kita dan melakukan begitu banyak untuk kantor tenaga kerja. Petik 2.
Gui Hu mencoba menghilangkan kebingungan itu tanpa hasil, meskipun satu hal yang dia dapatkan. Orang tua itu lebih dari yang terlihat bahkan untuk bakat yang luar biasa untuk berbicara tentang dia seperti itu. Kakak senior Gui Hu, lelaki tua itu cukup baik. Pergi padanya. Kui Lang berbicara. Gui Hu bertanya, bagaimana kamu tahu? Karena tidak ada yang dia katakan masuk akal bagiku. Wajah Gui Hu jatuh. Itu membuatnya lebih menjadi pria bijak daripada pria bijak. Bagaimana itu logis? Meskipun Kui Lang membuatnya berseru. Meskipun Steward Zhou dapat memahaminya, itu sebabnya saya pikir kami jauh dari level keduanya. Gui Hu mengangguk serius. Guru memberitahu dia bahwa hati Zhuo Fan berada di tempat yang tinggi, dan karena penatua Yuan datang atas rekomendasinya sementara Kui Lang memberikan kesaksian, orang tua itu seharusnya berguna. Dia mungkin memiliki sesuatu yang dapat membantu saya dengan masalah jantung saya. Gui Hu mencalonkan diri untuk kantor tenaga kerja. Steward Zhou dan semuanya, sampai jumpa lagi. Yang lain tertawa, dan Zhuo Fan tertawa. Orang ini sangat sederhana, sangat mirip dengan penatua Li. Aku tahu berabad-abad yang lalu dia tidak cocok untuk menjadi mata-mata, namun aku masih mengawasinya selama ini. Perjalananku masih panjang untuk mencapai tahap keempat dari sifat manusia, atau aku akan melihat nilainya secara sekilas. Saya perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman di bawah saya, hahaha. Jangan rendah hati, pengalaman lebih, lagi dan kamu akan menjadi iblis. Demon yang tertawa, datang bersama iblis lainnya. Hilang sudah pendengarannya yang menggerutu, Zhuo Fan mengacaukan area elit dan sekarang berseri-seri dengan gembira. Bocah, kamu orang yang tangguh. Menghadapi dua tetua sendirian dan masih membunuh mereka. Menjadi elit dan bergabung dengan Double Dragon Gathering pasti akan membawa kita ke dalam 3 sekte tengah. Prestasi Anda akan menjadi legenda. Petik 2. Demon yang menepuk bahunya, meskipun wajah Zhuo Fan dingin. Maaf, aku tidak pandai menjadi elit. Bagaimana bisa? Demon yang bingung. Apa yang kamu mainkan? Pertarungan ini sendiri menetapkan status Anda di sekte. Sekarang tidak ada yang akan keberatan Anda memasuki area elit, namun Anda menolak. Bukankah ini alasan mengapa Wu Yue membawamu? Zhuo Fan tersenyum. Xie Wu Yue mengajakku menghadiri Double Dragon Gathering, bukan untuk menjadi elit. Bagaimana lagi kamu harus berpartisipasi? Satu-satunya tujuan daerah elit adalah untuk membesarkan murid untuk pertemuan naga ganda. Kalau begitu kamu hanya perlu mengubah aturannya. Murid yang pergi ke Double Dragon Gathering hanya akan berasal dari elit labor office. Tak satu pun dari yang lain akan datang dari daerah elit. Zhuo Fan meneriakkan keyakinannya. Semua orang dibuat bingung olehnya. Zhuo Fan menggaruk hidungnya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, itu adalah area elit yang mengejek kami, bahkan jika dihasut. Saya telah mengatakan bahwa saya akan mengambil kembali kejayaan kantor tenaga kerja, dan saya akan melakukannya. Pertama adalah sekte dalam, dan sekarang yang tersisa hanyalah area elit. Bukankah kalian semua mengatakan kita tidak layak menjadi elit? Baiklah, untuk bergabung dengan Double Dragon Gathering, kamu hanya perlu datang kepada kami dan melakukan tugas-tugas kasar. Meskipun terserah saya untuk melihat apakah Anda layak menjadi buruh. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kami tidak mengatakan hal seperti itu. Mengapa kita harus membayar harga untuk kejahatan kedua bocah itu? Dan bukankah mereka sudah mati? Demon yang menasihati, Zhuo Fan, bakat luar biasa Anda membuat kami berada di pihak Anda, tetapi pelajari kapan harus mundur. Aku harus tegar karena ini menyangkut martabat murid-muridku. Zhuo Fan berkata, beritahu Xie Wu Yue, jika dia menerimanya, aku akan bergabung dengan Double Dragon Gathering. Dan jika dia menolak, saya akan tetap di sini sebagai pelayan buruh. Wajah iblis-iblis itu jatuh sementara sisi Kui Lang terpesona. Dia adalah pengurus terbaik yang pernah dilihat oleh kantor tenaga kerja. Lebih jauh berbicara tentang kekuatan yang ada untuk mereka. Itulah mengapa 4 iblis perencana itu mengikutinya. Bukan hanya ketertarikan mereka padanya, tapi juga nilainya. 598. Ketiganya menjadi khawatir, tidak ingin menerima permintaan Zhuo Fan namun tidak dapat menolak. Zhuo Fan adalah peserta yang tak terbantahkan dalam pertemuan naga ganda. Itu adalah nilainya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Steward Zhuo, selamat, kali ini seluruh sekte akan bersenandung dengan namamu. Saya yakin besok akan sibuk untuk kantor tenaga kerja dengan rekrutan barunya. Hahaha, bahkan menjadi elit akan mudah. Tak satu pun dari sekte tua itu akan mengintip. Yang Mulia Bai memuji. Yang Mulia Qi berkata, saya yakin tidak ada orang lain seperti Anda di 9 sekte untuk membunuh 2 tetua tahap etiril sebagai murid. Anda telah mengalahkan mereka semua. Para murid pasti sedang memujamu sekarang, panutan mereka. Mereka semua pasti ingin lebih dekat dengan Anda. Kami harus bekerja keras untuk mendapatkan yang tertinggal agar tidak menyinggung perasaanmu, hehehe. Orang-orang tua lainnya di kantor tenaga kerja mengangguk, semuanya tersenyum.
Zuo Fan membalas dengan senyuman tipis, berbalik ke arah para iblis. Seperti yang saya katakan, saya tidak akan memasuki area elit. Meskipun Yang Mulia dapat melakukan apa yang mereka pikirkan tentang kondisi saya. Zuo Fan menyeringai, berputar pada tumitnya, dan berjalan pergi, tidak sebelum membalikkan seringai jahat beberapa langkah setelahnya. Ngomong-ngomong, murid elitmu berada di dunia yang menyakitkan, kau tahu. Bukankah seharusnya kamu bergegas kembali? Apa? Mereka semua berteriak kaget, memperhatikan tatapan Zuo Fan. Oh, sialan. Mereka lupa bocah itu menerobos masuk ke area elit, dan tidak mungkin dia tidak mempermalukan siapapun. Cucu Yang Mulia Qi dan Bai juga masih ada di sana. Semua orang cemas. Steward Zuo, apakah kamu sekeras itu pada mereka? Keduanya bahkan lebih peduli daripada iblis, tetapi mereka juga menjadi gugup pada prospek. Meskipun tidak ada yang menyukai lintah itu, mereka adalah murid terkuat dari sekte yang dimaksudkan untuk pergi ke pertemuan naga ganda. Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Hahaha, tenanglah. Saya bukan orang yang suka menyingkirkan siapapun yang tidak saya kenal, atau saya akan membuat terlalu banyak musuh dengan sia-sia. Meskipun tidak terlalu mudah, atau mereka bisa saja bangun dan melaporkanku. Wus, Yang Mulia Bai dan Qi menembak ke langit dengan panik, diikuti oleh Yang Mulia dan tetua lainnya dengan kerabat di daerah elit. Di sisi lain, para iblis menarik napas begitu Zuo Fan meyakinkan mereka bahwa mereka masih bernapas. Demon yang menatap Zuo Fan. Kami akan mempertimbangkan kondisimu. Aturan sekte telah dibangun selama ribuan tahun tidak berubah dalam semalam. Tidak peduli seberapa bagus tampilan yang Anda tarik, beberapa aturan tidak akan bengkok. Hahaha, orang membuat aturan. Dan mereka akan berubah selama orang-orang menginginkannya. Zuo Fan melemparkan sebuah kotak sambil terkekeh. Yang Mulia Demon Yang, bawa ini ke Xie Wuyue dengan kata-kata, bantuan demi bantuan. Jika dia tidak bisa melakukannya, kembalikan. Wajah Demon Yang berkedut. Ini suap biasa. Apakah itu seburuk itu? Zuo Fan mengangkat alis. Dengan Anda di puncak sekte, Anda memiliki prioritas dalam memilih dari tumpukan kekayaan. Siapa yang bisa menyuap Anda? Anda akhirnya memiliki saya, Raja, di sini untuk mendapatkan sedikit sesuatu pada akhirnya. Jika Anda tidak menginginkannya, kembalikan juga harta iblis sebelumnya. Ambil kantor perburuhan elit sebagai musuh kawasan elit. Saya tidak butuh kedamaian. Tunggu sebentar, hal-hal ini tidak sama. Anda memukuli murid-murid kami dan meminta maaf. Itu mengakhiri itu. Para iblis melirik cincin penyimpanan mereka dan pernak-pernik yang mereka dapatkan dan tidak merasa ingin menyerahkannya, memikirkan kembali proposal Zuo Fan dan harta iblis di dalam kotak baru ini. Itu adalah bagian dari kesepakatan Zuo Fan dan Xie Wuyue untuk mencaplok wilayah elit dan menjadikan kantor tenaga kerja satu-satunya faksi, meskipun itu tidak langsung diterima oleh ketiganya. Ketika dia melawan sekte dalam, mereka tidak peduli berapa banyak yang terbakar atau berapa banyak yang jatuh karena krim kedua belah pihak akan berakhir di daerah elit. Sekarang Zuo Fan ingin daerah elit dihapuskan, bertujuan untuk roti dan mentega mereka. Tidak peduli seberapa besar mereka peduli dengan masa depan sekte dan menyukai Zuo Fan sebagai bakat, tidak ada yang akan dengan senang hati membuang mata pencaharian mereka. Kami menggali kuburan kami sendiri. Haruskah kita mengambil harta ini untuk diri kita sendiri dan membiarkan Wu Yue memutuskan? Ketiganya merenung sejenak, lalu mengangguk dengan senyum licik. Mereka tidak hanya keluar satu harta yang lebih kaya, tetapi mereka juga punya jalan keluar. Kami tidak egois seperti sekte dalam untuk memblokir pertumbuhan sekte. Kami akan menyerahkannya kepada pemimpin sekte untuk bersikap adil dan adil dalam keputusannya, untuk menghindari metode tercela seperti penyuapan. Zuo Fan menyeringai. Gunakan itu dengan banyak alasan yang kamu inginkan, itu masih keegoisan. Anda hanya perlu mengambil satu langkah ini, dan Anda akan mengikuti jejak sekte dalam. Saya menahan tawaran saya, dan terserah dia untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Anda ketika Anda mencuri hadiahnya. Petik 2. Ketiganya bergidik dan goyah, menutupi rasa takut dengan kemarahan. Apakah Anda seorang pembaca pikiran? Hahaha, tentu saja tidak. Yang saya lihat hanyalah mata serakah Anda, tidak menyadari hal lain. Zuo Fan menambahkan, tidak ada keuntungan yang memuaskan pikiran serakah. Satu langkah yang salah dan kematian menunggu. Sebaiknya Anda memikirkan ini baik-baik, tuan-tuan. Hahaha. Zuo Fan pergi sambil tertawa, ketiganya kehilangan apa yang harus dilakukan dan melihat dari kotak untuk diri mereka sendiri. Apakah kita hanya akan memberikan ini kepada Xie Wuyue dan menggali kuburan daerah elit kita? Sementara mereka menemui jalan buntu tentang apa yang harus dilakukan, 1 mil jauhnya, Xie Wuyue melihat segalanya. Anak itu baru saja memasuki Radiant Stage dan sudah membentuk jiwanya, sangat kuat juga, sebuah kekejian. Sejak terakhir kali saya melihatnya di Tianyu 1 dekade lalu, dia telah menjadi manusia baru dalam karakter dan kekuatan. Tapi ini hanya akan membuat kebangkitan Demon Seming Sekte datang lebih cepat. Dia permata sejati.
Xie Wuyue sangat memuji dia tetapi merengut saat dia menatap 3 iblis neraka. Jangan bilang orang-orang bodoh akan mengambil hadiah hormat Zuo Fan untukku untuk diri mereka sendiri. Saya bahkan datang untuk melihat apakah anak itu bisa menangani para tetua, jangan sampai semuanya sia-sia. Kamu sebaiknya yakin kalian bertiga membawakanku hadiah itu, kalau tidak. Xie Wuyue menyipitkan mata sebelum pergi. Geng Yang Mulia Bai melangkah ke kehancuran di sekitar area elit, dan para murid berserakan. Masing-masing orang tua menemukan target mereka dan bernapas lebih mudah pada detik berikutnya. Mereka hanya terluka. Jika mereka mati, dengan betapa biadabnya Steward Zuo, sekte akan mengalir dengan darah. Lianer, Changlong, kakek, kami di sini. Saat Yang Mulia Bai dan Qi memanggil, Bai Lian dan Qi Changlong menjawab. Keduanya pergi dan bernapas lebih mudah juga. Organ dalam terguncang dan hanya pembuluh yang disegel. Anda akan kembali berdiri dalam beberapa hari. Anak itu jujur. Dia hanya membunuh Qi Feng dan Yu Juan. Yang Mulia Bai memeluk Bai Lian. Yang Mulia Qi mengangguk. Bai tua, haruskah kita meminta keduanya pergi kepadanya? Dia harus tahu sekutunya atau lain kali dia membalik. Dengan reputasinya yang gemilang sekarang, berteman adalah hal terbaik bagi anak-anak ini. Mata Yang Mulia Bai berkilat. Bai Lian bertanya, kakek, maksudmu binatang buas itu? Yang Mulia mengangguk. Yang Mulia, dia merusak daerah elit dan melanggar aturan. Anda harus menjunjung tinggi hukum sekte dan tidak membiarkannya pergi. Lu Xie sangat marah. 2 elit terbunuh, dan 3 bangsawan tidak akan mendukungnya. Yang Mulia Si pasti akan memanfaatkannya dan bertarung. Tuan-tuan akan melakukannya dengan baik untuk tidak membuat pilihan yang salah. Petik 2. Yang Mulia Bai tertawa. Sungguh murid yang bodoh. Menurut Anda untuk apa aturan itu? Untuk membangkitkan yang kuat. Dengan nilai dan kekuatan yang cukup, sekte itu sendiri akan membuka jalanmu. Adapun ketiga Yang Mulia, mereka pasti sedang menyeringai sekarang dari harta iblis yang mereka dapatkan dari anak itu. Adapun Yang Mulia Si, 2 pembantunya yang berharga, tetua kedua dan ketujuh ditantang dan dibunuh oleh anak itu, secara kasat mata juga. Bahkan tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Dengan para tetua dan yang terhormat sekte dalam meringkuk, siapa yang akan menimbulkan lebih banyak masalah? Tidak mungkin. Bai Lian, Lu Xie, dan Qi Changlong tersentak tak percaya. Yang Mulia Bai menggelengkan kepalanya. Para murid sama saja tetapi jauh di atas semua orang. Dia memutar aturan sesuai keinginannya, dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk itu. Nilainya mengalahkan orang lain. Anda sebaiknya duduk jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Ketiganya terdiam. 599. Yang Mulia Si, ini mengerikan. Yang Mulia Si menikmati anggur yang enak di bawah paviliun, senyum menghiasi bibirnya saat rencananya tercapai. Sampai teriakan itu merusak suasana hatinya. Grand Elder bergegas dengan panik. Yang Mulia Si membencinya. Grand Elder, Anda telah melalui banyak hal di usia Anda, namun sedikit mengganggu Anda. Agak terkejut, Grand Elder bertanya. Anda tahu, Yang Mulia Si. Yang Mulia Si menyeringai dengan bangga. Aku sudah merencanakannya. Grand Elder tergagap, kamu menyuruh mereka berdua pergi ke kematian mereka. Grand Elder, bagaimana kamu masih tidak mengerti? Yang Mulia Si mengangkat alis pada wajahnya yang tercengang. Pikirkan tentang itu, tetua kedua dan ketujuh pergi untuk membuat kekacauan di kantor tenaga kerja. Aku yakin tempat itu pasti sedang kacau sekarang. Tapi tidak apa-apa, dengan betapa longgarnya mereka, memberi mereka insentif akan membuat sebagian besar dari mereka kembali bersama kita. Kami kemudian akan menggunakan alasan mengganggu sekte untuk menghancurkan kantor tenaga kerja elit untuk selamanya. Karena mereka mengadakan perjamuan permintaan maaf, kekacauan yang terjadi akan menimpa mereka. Grand Elder mengangguk. Oh, itu maksud Tuan. Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini? Yang Mulia Si menyesap anggurnya. Grand Elder menggaruk hidungnya. Hal-hal ini berbeda, namun secara mengejutkan sama. Bagaimana bisa? Kedua tetua memang membuat keributan di perjamuan sesuai perintah Anda. Grand Elder memulai. Yang Mulia Si mengangguk secara alami. Dan Grand Elder dengan lembut melanjutkan. Meskipun, mereka akhirnya terbunuh. Bang, cangkir anggur tergelincir dan berserakan di lantai. Yang Mulia Si mengalihkan pandangannya ke Grand Elder dengan pandangan tidak percaya. Grand Elder, bisakah kamu mengulanginya? Aku bilang kedua tetua itu akhirnya terbunuh di jamuan makan. Yang Mulia Si terkejut. Bagaimana? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Tidak ada Yang Mulia yang memiliki hak seperti itu. Yang Mulia akan jauh lebih baik, setidaknya akan memberi kita alasan. Tapi, Grand Elder menggelengkan kepalanya dengan sedih. Orang yang melakukan perbuatan itu adalah seorang murid, di depan mata juga. Dia menggunakan aturan untuk menantang dan membunuh mereka sehingga kita tidak bisa menyentuhnya. Yang Mulia Si gemetar seperti daun.
Seorang murid, siapa itu? Siapa yang bisa membunuh sesepuh tahap etiril? Sejak kapan sekte kita memiliki murid seperti itu? Siapa lagi selain Zuo Fan? Grand Elder mengangkat bahu saat dia menjelaskan semuanya. Yang Mulia Si merosot di kursinya. Sebuah pesta berdarah, sudah direncanakan, jebakan selama ini. Tidak ada yang namanya meminta maaf sebelumnya. Ini dilakukan dengan niat penuh kejahatan. Sehubungan dengan ini, Zuo Fan berencana membunuh keduanya sejak awal. Tapi dia melakukannya dengan sempurna. Grand Elder menghela nafas. Dia pertama kali pergi untuk menantang area elit menggunakan aturan yang sama yang menyatakan dalam duel antara status yang berbeda tidak ada dampak. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang dia timbulkan, ketiga yang mulia yang akan menanganinya, bukan kita. Tapi Zuo Fan juga menenangkan mereka. Kemudian anak itu menantang para tetua dan di bawah mata semua orang, mereka mati, semuanya juga sia-sia. Kita tidak bisa menggunakan ini untuk menemuinya. Wajah yang mulia Si tenggelam dalam kemarahan. Bocah licik itu mempermainkan kita. Tapi itu tidak ada artinya ketika dia memiliki kekuatan untuk mengancam kita. Dia bahkan membunuh dua tetua tahap etiril untuk membuktikannya. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah sekte. Itu akan membuatnya menjadi satu-satunya sosok terpenting di sekte tersebut. Dan dengan pertemuan naga ganda di depan pintu kita, dia akan memiliki sekte sesuai keinginannya. Dia adalah seorang jenius hebat yang bahkan mungkin membawa kita ke dalam 3 sekte tengah di pertemuan naga ganda. Penatua Agung menghela nafas. Mata yang mulia Si berkilat. Apa gunanya jika itu tidak di pihak kita? Kami hanya akan menderita karenanya. Lalu, Grand Elder menyelidiki. Dang, lonceng pertemuan menjawab untuknya dan kata-kata Grand Elder ditarik keluar. Ini adalah pertemuan sekte dalam. Pemimpin sekte pasti yang memanggilnya. Siapa lagi yang berani mengacaukan saya dan membunyikan bel? Yang Mulia Si merasa semakin tercekik. Xie Wuyue mengagumi anjing di bawahnya dan ingin mempromosikan bocah itu. Dia ingin mengirimnya ke daerah elit. Petik 2. Apa yang kita lakukan? Grand Elder bertanya. Yang Mulia Si menghela nafas. Tidak ada. Dengan membunuh dua tetua kami, dia membangun nilai dan kekuatannya. Sekarang bahkan beberapa tetua dan yang terhormat dari sekte dalam melihat harapan untuk sekte dalam dirinya. Bocah itu telah mendapatkan jasa besar dan kemajuan sudah dekat. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengulur waktu. Alis Grand Elder bergetar. Yang Mulia Si meludah. Saya tahu Xie Wuyue seperti punggung tangan saya. Dia membangkitkan semangat Zuo Fan untuk pertemuan naga ganda. Namun begitu lolos, bakat Zuo Fan akan mengancam statusnya. Kita hanya perlu menunggu kapan mereka akan berselisih dan saling mengadu. Sementara kita akan bersembunyi sampai mereka melakukannya. Grand Elder merenung dan mengangguk dengan mata berbinar. 1 jam kemudian, di aula besar, Xie Wuyue berada di singgasananya dengan aura megah, dengan para tetua dan yang terhormat di kedua sisinya. Bahkan 3 iblis neraka ada di antara mereka. Yang Mulia Si menatap seringai lebar Xie Wuyue, tertawa pada akhirnya. Sesuatu yang menakjubkan terjadi hari ini, yang baru menggantikan yang lama. Seorang murid menantang 2 tetua sekte dalam, sebuah bukti bagi generasi baru yang menjanjikan, untuk masa depan dan kejayaan baru sekte Demon Seming. Wajah orang-orang tua berkedut karena isyarat. Kami baru saja membunuh 2 tetua kami dengan darah dingin, dan Anda menyebut itu pencapaian. Ini penghinaan yang kurang ajar, apa ini? Sementara orang-orang tua kantor tenaga kerja lebih sombong dari sebelumnya, bergabung dalam kegembiraan pemimpin sekte. Xie Wuyue melihat Yang Mulia Si masih merenung dan melanjutkan. Sekarang kalian semua tahu tentang kekuatan Zuo Fan, dan saya dapat berasumsi bahwa tidak akan ada keberatan jika dia berpartisipasi dalam Double Dragon Gathering, kan? Tidak, sisi kantor tenaga kerja bergema dan sekte dalam tetap diam, mata mereka bertemu pada Yang Mulia Si. Namun Yang Mulia Si seperti batu. Zuo Fan tidak ingin menjadi elit saat meminta peserta Double Dragon Gathering dari kantor tenaga kerja. Itulah satu-satunya syarat untuk bergabung dengan pertemuan itu. Xie Wuyue menatap Yang Mulia Si dengan ragu. Seluruh aula meledak dengan kebisingan. Pihak kantor tenaga kerja tentu saja mendukung Zuo Fan, sementara sekte dalam sangat menentangnya. Pemimpin sekte, itu melanggar setiap aturan. Pemimpin sekte, bocah itu sombong dan harus mengendalikannya alih-alih memanjakannya. Pemimpin sekte, aturannya jelas dan harus ditegakkan. Titik. Mereka semua menyuarakan keberatan mereka yang kuat terhadap proposal yang keterlaluan ini. Cukup. Yang Mulia Si mencibir dan aula menjadi sunyi. Mata Yang Mulia Si berkilat. Aturan selalu dibuat untuk membuka jalan bagi yang kuat. Karena itu adalah permintaan Zuo Fan, aku setuju. Tidak mungkin. Semua orang ternganga, termasuk Xie Wuyue. Apa yang dipikirkan musang tua sampai saat ini? 600. Semua orang terdiam. Apakah Yang Mulia Si bangun di sisi tempat tidur yang salah hari ini? Kenapa dia ada di pihak Zuo Fan? Sekutu dan musuh sama-sama tercengang, menyaksikan timer lama saat seekor sapi melihat gerbang baru.
Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Yang Mulia Si tersenyum pada yang lainnya. Hanya orang buta yang tidak bisa melihat bakat Zuo Fan. Dia adalah kesempatan terbaik yang dimiliki sekte kita di Double Dragon Gathering. Kita harus menghilangkan semua hambatan baginya untuk bergabung, termasuk aturan kuno ini. Keheningan yang tercengang bertahan untuk sementara waktu. Wu Yue harus berkedip lagi dan lagi untuk mendapatkan beberapa kemiripan penalaran kembali. Yang Mulia Si benar, saya setuju. Kandidat Double Dragon Gathering akan dipilih dari elit labor office, dengan Zuo Fan yang bertanggung jawab. Area dalam, luar, dan elit harus bekerja sama. Itu bagus dan semuanya, tapi kami membimbing murid-murid daerah elit untuk pertemuan naga ganda. Dengan bagaimana para kandidat dipilih dari elit labor office, apakah kita masih memegang jabatan kita? Demon yang bertanya. Setelah menerima hadiah baik Zuo Fan, mereka tidak pernah menentang keputusan seperti itu, dan Xie Yue telah merencanakan anak itu untuk menjadi pemimpin tim sejak awal. Terlebih lagi, karena Zuo Fan memiliki reputasi liar dan berpihak pada semua orang. Tidak peduli keributan apa yang dia buat, itu akan tersapu di bawah karpet. Dia bahkan punya hak untuk memilih rekan satu timnya. Yang bisa dilakukan iblis tua ini hanyalah mengantre. Selama tidak ada konflik kepentingan atau prinsip, Xie Yue akan selalu berada di belakangnya. Ini adalah kekuatan suap. Mengapa lagi pemimpin sekte mengakomodasi beberapa pria bahkan dengan mengubah aturan? Semua aturan, pada akhirnya, dibuat oleh yang kuat untuk yang kuat. Xie Yue menggaruk hidungnya. Anak itu bisa membawamu masuk, dan semuanya akan sama. Memiliki kalian bertiga di kantor tenaga kerja di mana sudah ada lebih banyak yang mulia tidak akan membahayakannya. Ketiganya mengangkat bahu. Harinya telah tiba di mana para pelatih terhormat ini harus menolak keras keinginan seorang murid. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Demon Seming Sekte, tidak sekalipun. Sementara hati orang tua sekte dalam melonjak. Tidak peduli seberapa dewa Zuo Fan, dia masih seorang murid. Dengan otoritas seperti itu di belakangnya, dia bahkan bisa mempengaruhi nasib orang tua lainnya. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan. Meskipun pandangan sekilas pada Yang Mulia Si memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir dan pada akhirnya menghela nafas. Jika bos mereka diam, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti. Keputusan itu terjadi, dan setelah menyetrika beberapa detail lebih lanjut, pertemuan itu berakhir. Hahaha, bagaimana waktu telah berubah. Anak tangga terbawah dari sebuah sekte, sebuah kantor perburuhan belaka, kini telah menjadi pusatnya, bahkan di atas daerah elit. Namun para pekerja busuk itu masih menyapu tempat tinggal para murid dan milikku. Apa yang begitu sulit untuk diterima? Sisi itu telah memakai monyet tiba-tiba yang bahkan menantang area elit. Seluruh sekte melihatnya sebagai biji mata mereka, bahkan lebih sayang dari nenek moyang mereka. Dan semua untuk mendapatkan kembali martabat dan kepentingan sekte dalam Double Dragon Gathering. Saya rasa Anda akan memamerkannya sekarang jika dia adalah murid Anda. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mungkin menjadi benar. Para tetua dan yang mulia bergosip dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, menggerutu dan mengeluh saat mereka meninggalkan aula. Ditinggal sendirian dengan Yang Mulia Si, Xie Yue mengalihkan pandangannya ke orang tua itu dengan bingung. Apakah dunia terbalik, Yang Mulia Si, untuk memihakku? Hahaha, pemimpin sekte bercanda. Kapan aku pernah melawanmu? Saya hanya pernah berdebat untuk kebaikan sekte. Saya harap pemimpin sekte cukup baik untuk mengabaikan pelanggaran masa lalu saya. Zuo Fan melampaui apapun yang bisa diharapkan siapapun, mendapatkan dukungan publik. Saya hanya berharap dia bisa membawa sekte kami lebih tinggi. Yang Mulia Si membungkuk. Xie Yue menatapnya dengan skeptis sepenuhnya atas posisinya. Yang Mulia Si terkekeh. Jika itu saja, pemimpin sekte, saya akan pergi. Xie Yue tidak pernah mengatakan apa-apa selama ini. Tapi lelaki tua itu berbalik tepat ketika dia hendak menyeberang pintu dengan senyum licik. Hahaha, pemimpin sekte, kamu benar tentang satu hal. Yang baru menggantikan yang lama. Tapi dorongannya mungkin terlalu kuat. Hari ini dia memiliki sekte yang mengubah aturan untuknya, besok dia akan memiliki kursi seseorang. Petik 2. Apa maksudmu? Xie Yue meraung. Yang Mulia Si menyeringai. Hanya ocehan seorang lelaki tua, pemimpin sekte. Yang Mulia Si pergi sambil tertawa dengan busur lain. Dengan yang baru menggantikan yang lama, saya bertanya-tanya seberapa jauh itu akan berjalan, seberapa tua yang akan menjadi tua. Hahaha. Kakek sialan. Xie Yue meludah, buku-buku jarinya memutih. Semakin dia memikirkannya, semakin dia melihat kekuatan Zuo Fan di dalam sekte berakar. Kecepatannya terlalu cepat bahkan untuk kenyamanan master sekte ini. Keputusan menyebar ke seluruh sekte meninggalkan murid dalam dan luar tercengang. Kantor perburuhan elit sejauh ini hanya menjadi daya tarik bagi pergeseran kekuasaan di sekte tersebut, namun statusnya masih berada di tingkat terbawah. Satu-satunya alasan para murid melupakan nama buruknya adalah karena barang gratis.
Namun itu belum lama sejak terbentuk, dan itu sudah berdiri di atas area elit, memegang hak untuk menilai kandidat Double Dragon Gathering. Itu berarti tidak ada lagi yang bisa masuk ke kantor tenaga kerja elit tanpa kekuatan lagi. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang memasuki area elit, tetapi sekarang setelah kantor tenaga kerja elit memiliki otoritas, pintu masuk akan menjadi lebih keras. Peluangnya hampir tidak ada. Murid dalam dan luar yang selalu menyaksikan sekarang membenci keberanian mereka karena keraguan-raguan sebelumnya untuk bergabung dengan kantor perburuhan elit. Hanya butuh beberapa bulan bagi kantor tenaga kerja elit yang lumpuh untuk menjadi sangat populer. Sementara para pekerja menjadi lebih angkuh dan lebih percaya diri, terutama ketika 3 pelatih terhormat memimpin sekelompok elit untuk bergabung dengan kantor tenaga kerja elit setelah melewati ujian ketat Zuo Fan. Jika mereka lagi terjebak, kepala mereka akan mencapai pantat mereka. Merekalah yang menggunakan segala cara untuk masuk ke daerah elit. Tapi lihatlah bagaimana keadaan telah berubah, dengan giliran para elit untuk melakukan hal yang sama. Dan semua ini terjadi atas karunia seorang pekerja, pramugari Zuo Fan, pengurus kantor perburuhan elit. Popularitasnya melonjak saat itu juga, sampai dipuja. Tetapi sementara kantor tenaga kerja menikmati kehidupan yang tinggi, para murid dalam dan luar jatuh ke dalam kesedihan. Semua karena perintah Zuo Fan. Bahkan pekerja elit harus menyapu lantai. Seluruh sekte tidak bisa main-main dengannya. Bam! Sebuah vas hancur berkeping-keping saat membuat kontak intim dengan lantai dingin yang keras. Kuilang mengambil sapu dan menyapu sisa-sisanya sambil menatap cemberut di sudut. Vasmu. Itu china kelas atas yang bernilai banyak. Pemuda itu menangis. Kuilang menggonggong. Apa gunanya seorang kultivator yang membuang-buang batu roh untuk dekorasi sialan ini? Anda telah memperburuk suasana hati saya, sekarang keluar dan biarkan saya membersihkan. Oh tidak, kakak senior Kuilang, ini salahku, aku tidak akan pernah bisa memilikimu. Tutup mulutmu. Steward Zuo memberi kami pekerjaan, dan kami harus membersihkan sekte tersebut. Apakah Anda mencoba membuat saya malas bekerja dan dihukum? Enyahlah. Kuilang melotot. Pemuda itu berlari seperti angin, meskipun di luar pintu, menyaksikan dengan cemas dan gugup. Ruangan itu akhirnya memunculkan simfoni suara yang menakjubkan, dari yang paling tumpul hingga yang paling tajam. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Kuilang keluar dengan sapu di belakangnya. Sekarang sudah bersih, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Terima kasih banyak, kakak senior. Pemuda itu membungkuk dan Kuilang pergi dengan dada membusung. Pemuda itu masuk untuk menonton pertunjukan horor. Meja itu hanya bagus untuk tinder sekarang, dan dindingnya memiliki lubang pernapasan ekstra besar. Ini bukan menyapu, tapi menghancurkan. Memikirkan bagaimana dia akan membuat kamarnya dibersihkan, setiap hari membawa awan gelap menutupi wajahnya. Pria itu hampir menangis. Apakah tidak ada pekerja yang layak di luar sana? Nah, yang baik dikirim ke orang tua, sedangkan yang terbaik dari yang terbaik, pekerja elit pergi ke rumah murid dalam dan luar. Karena belum pernah melakukan ini, mereka cenderung terlalu memaksakan diri, menghasilkan karya seni yang indah namun unik setiap saat. Meskipun orang-orang pembongkaran tahu betul tidak ada murid dalam dan luar yang berani mengintip saat mereka pergi bekerja. Karena kantor tenaga kerja elit adalah yang terbaik di sekte tersebut, semua orang sangat ingin bergabung. Tidak peduli bagaimana mereka menggerutu, mereka bahkan tidak bisa melawan, tidak ketika itu hanya akan membuat mereka terbunuh. Buruh memiliki aturan sekte di belakang mereka namun kekuatan elit. Itu sangat konyol sehingga bahkan orang tua pun tidak main-main. Aku pasti akan masuk ke kantor tenaga kerja besok. Pemuda itu tidak tahan lagi tetapi kemudian mengingat kekuatannya yang sedikit dan menghela nafas. Dengan begitu banyak yang berebut untuk masuk, kantor tenaga kerja sekarang mengadakan ujian untuk hanya menerima yang terbaik.